Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nisa, mahasiswi STKIP PGRI Banjarmasin, jurusan Pendidikan Biologi semester 3. Saya di sini menjelaskan tentang lumut hati. Ciri-ciri lumut hati. Yang pertama, memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran seperti bentuk sebuah hati dan memiliki banyak lekukannya. Yang kedua, tumbuhan ini memiliki struktur tubuh yang meliputi akar, batang, dan juga daun. Yang ketiga, lumut hati memiliki dua cara untuk bereproduksi, yaitu dengan cara aseksual dan dengan cara seksual. Yang keempat, tumbuhan ini memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti sebuah payung. Yang kelima, dapat melakukan sebuah proses fotosintesis untuk dapat menghasilkan sumber makanannya sendiri atau autotrof. Yang keenam, umumnya dapat tumbuh dan menempel di bebatuan, tanah, dan juga daun-daunan pohon. Siklus hidup lumut hati. Salah satu contoh lumut hati adalah Marxantia polymorpha. Siklus hidup lumut hati terdiri dari dua generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporopit. Marxantia termasuk tumbuhan berumah dua, di mana gametofit jantan dan gametofit betina terpisah. Masing-masing gametofit Marxantia memiliki organ reproduksi yang antheridium sebagai organ reproduksi jantan yang terletak di cuping cakram atas antheridium por, dan archegonium sebagai organ reproduksi betina yang terletak di kuping cakram atas archegonium por. Ketika dalam kondisi lembab dan hujan, antarezoid yang berada di antheridium berenang menuju ovum sehingga terjadi fertilisasi. Hasil fertilisasi tersebut berupa zigot diploid. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio, embrio berkembang menjadi struktur sporopit multiseluler. Saat itu, sporopit terletak di bagian venter archegonium. Struktur sporopit terdiri dari kaki yang berbentuk kerucut, berhubungan dengan jaringan gametofit di archegonium untuk menyerap nutrisi dan air. Kemudian ada juga seta yang pendek dan besar, dan juga kapsul atau sporangium yang di dalamnya terdapat sel induk spora. Sel induk spora mengalami pembelahan meiosis menjadi spora. Spora akan dikeluarkan oleh kapsul atau sporangium dan jatuh. Spora yang jatuh di habitat yang cocok akan menjadi generasi gametofit kembali. Habitat lumut hati. Tumbuhan lumut menempati berbagai habitat, banyak yang tinggal di daerah lembab, lokasi yang teduh dan berkembang di lantai hutan dan sekitar pangkal pohon lainnya, berkembang dengan baik dalam cahaya. Dan tumbuhan sebagai epifit pada cabang-cabang pohon atau di daerah terbuka seperti tanah liat dan tepi jalan. Beberapa lumut adalah tumbuhan perairan, terendam di sungai dan danau. Semua sphagnum atau lumut gambut tumbuh di rawa dan di mana ada genangan air sepanjang tahun. Kegunaan dari lumut hati yaitu sebagai penyedia tanah bagi tumbuhan yang lebih besar yang tumbuh di pohon karena akar-akar lumut dapat menyimpan tanah. Yang kedua, sebagai penyedia berbagai makanan bagi hewan-hewan kecil dan tanaman lain yang semuanya tersimpan di akar lumut. Dan yang ketiga, sebagai sarang hewan-hewan kecil karena biasanya terdapat celah-celah pada tumbuhan tersebut sehingga hewan bisa masuk ke dalamnya. Yang keempat, sebagai penyimpan air dalam jumlah yang cukup besar. Dan yang terakhir yaitu lumut dapat menjaga kelembapan udara dan porositas tanah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.